Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Pratama dengan NIM 1342455. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah saya yang berjudul Penerapan Prinsip 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle dalam lingkungan kampus ITB Indonesia untuk mendukung keberlanjutan. Mari kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang masalah. Di saat kami sedang meneliti lingkungan ITB Indonesia, kami menyadari bahwa perguruan tinggi itu memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan melalui penerapan prinsip 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan 3R di ITB Indonesia, yaitu untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi peningkatan pengelolaan sampah. Mengingat masih terbatasnya kajian khusus terkait penerapan 3R di lingkungan kampus ini. Dari latar belakang tersebut, kami menghasilkan beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama mengenai kondisi 3R, yaitu bagaimana kondisi pengelolaan sampah dan penerapan prinsip 3R saat ini, bagaimana strategi dan proses penerapan prinsip 3R oleh sivitas akademika, bagaimana dampak penerapan prinsip 3R terhadap upaya mendukung keberlanjutan, dan apa strategi yang dapat dirancang untuk memperkuat implementasi 3R untuk mendukung keberlanjutan di kampus ini. Kita akan langsung masuk ke bagian ruang lingkup kajian. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian lingkungan keberlanjutan. Kita akan membahas mengenai konsep gaya hidup ramah lingkungan, mengenai pengertian dan prinsip 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle, mengenai program sustainability dan kebijakan pengelolaan sampah di ITB Indonesia, tentang kebijakan dan fasilitas mendukung 3R di lingkungan ITB Indonesia, perilaku dan partisipasi sivitas akademika dalam mendukung 3R, faktor pendukung dan hambatan penerapan 3R di kampus ITB Indonesia, dan juga dampak 3R terhadap pengurangan timbulan sampah di ITB Indonesia. Dari ruang lingkup masalah tersebut, kami merumuskan tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi kondisi pengelolaan sampah dan penerapan 3R yang saat ini, dan juga menjabarkan strategi dan proses penerapan prinsip 3R oleh sivitas akademika, menganalisis dan mengetahui dampak penerapan prinsip 3R terhadap upaya mendukung sustainability di lingkungan kampus, dan juga memberikan rekomendasi atau saran untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip 3R demi mendukung kampus ITB Indonesia sebagai kampus yang mendukung keberlanjutan. Anggapan dasar dari uh, karya tulis ilmiah ini. Berdasarkan teori of plant behavior yang ditulis oleh Eisen dan teori environmental behavior yang ditulis oleh Stern, perilaku ramah lingkungan dipengaruhi oleh sikap individu, norma subjektif, dan persepsi kontrol terhadap perilaku tersebut. Dalam konteks kampus nih, sivitas akademika memiliki peran penting dalam membentuk budaya keberlanjutan, di mana keberhasilan kampus sustainability sangat bergantung pada kontribusi seluruh anggota kampus, tidak hanya meliputi mahasiswa saja, atau dosen saja, atau tenaga pendidikan saja. Selain itu, menurut konsep environmental management system, implementasi keberlanjutan lingkungan memerlukan dukungan infrastruktur juga dan sistem pengelolaan yang memadai seperti fasilitas, tempat pengelolaan, dan area daur ulang sebagai bagian dari sistem pengelolaan limbah yang efektif. Dari anggapan dasar tersebut, kami bagaimana cara kami mengumpulkan data untuk menyelesaikan masalah ini? Kami menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk menggambarkan secara mendetail penerapan prinsip 3R di lingkungan kampus ITB Indonesia. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan sendiri itu melalui studi kepustakaan sebagai data sekunder dengan menelaah buku, jurnal, dan publikasi terkait sustainability dan 3R, serta juga menyebarkan kuesioner sebagai data primer untuk mengetahui kondisi realnya bagaimana sustainability di kampus ITB Indonesia itu sudah berjalan. Dengan kami menargetkan jumlah responden sebanyak 50 orang yang mewakili komunitas kampus. Sistematika penulisan yang telah kami susun terdiri dari 4 bab. Yang pertama, bab 1 terdiri dari pendahuluan yang berisi pengenalan topik dan alasan penelitian, mencakup latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup kajian, tujuan penulisan, anggapan dasar, metode dan teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan. Untuk bagian bab 2, kami membahas mengenai teori dasar yang berkelanjutan yang relevan dengan penelitian. Bab 3, kami menganalisis data dan pembahasan mengenai penerapan prinsip 3R di kampus ITB Indonesia. Dan terakhir, bab 4 sebagai penutup, kami membuat kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian untuk menjawab tujuan penelitian. Kita akan langsung masuk ke bab 2, yaitu definisi keberlanjutan lingkungan. Nah, apa sih definisi keberlanjutan lingkungan itu? Jadi, dari prinsipnya sendiri itu adalah kita itu memprioritaskan pada pencegahan kerusakan lingkungan dan pengelolaan proses sumber daya yang bijaksana. Mengingat ekosistem itu memiliki batas toleransi yang tidak boleh dilampaui. Kita perlu di sini untuk menyelaraskan 3 pilar utama, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial, untuk menjamin pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak hidup generasi masa depan. Untuk strategi sendiri untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, kami itu menerapkan prinsip
3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle sebagai metode utama untuk menekan dampak negatif penggunaan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya kita akan masuk ke gaya hidup ramah lingkungan. Dari definisi sendiri itu adalah cara hidup sadar untuk meminimalkan dampak negatif, yaitu emisi dan limbah, serta memandang bumi sebagai partner, bukan hanya sesuatu yang bisa kita ambil terus-terusan, yang harus dijaga, bukan sekedar objek eksploitasi. Cara pengimplementasiannya sendiri yaitu mencakup kebiasaan harian seperti penggunaan wadah daur ulang, menghindari plastik sekali pakai, hingga mendukung produk yang diproduksi secara etis dan ramah lingkungan. Untuk dimensinya sendiri ini tidak terbatas pada ranah pribadi, tetapi meluas ke partisipasi aktif dalam gerakan sosial dan pengambilan keputusan jangka panjang yang true sustainability. Kita akan langsung membahas ke topik yang adalah core dari masalah ini, yaitu implementasi 3R itu sendiri. Dari definisinya sendiri, yaitu kita mengubah pola linear ambil pakai buang menjadi model restoratif yang memperpanjang siklus hidup material dan energi seperti layaknya pada ekonomi sirkular. Dari 3R sendiri itu terdiri dari reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama dari paling atas kita tuh harus lebih sering untuk melakukan reduce, yaitu mencegah sampah dari sumbernya dengan menolak pemakaian barang sekali pakai dan mengubah pola konsumsi. Nah, untuk contohnya sendiri itu seperti membawa botol minum dan alat makan yang dapat digunakan kembali, mengurangi penggunaan kertas, dan menghindari pencetakan dokumen yang tidak perlu. Selanjutnya adalah reduce, yaitu memperpanjang siklus hidup barang tanpa mengubah bentuk fisik atau menggunakan energi tinggi. Untuk contohnya sendiri adalah seperti menggunakan kedua sisi kertas untuk mencetak atau menulis catatan, mengisi ulang tinta printer daripada membeli cartridge yang baru, dan juga menggunakan tas belanja yang berulang kali. Selanjutnya adalah recycle, yaitu mengolah limbah residu menjadi material baru yang bernilai ekonomi saat tidak bisa dikurangi atau digunakan kembali. Untuk contohnya sendiri seperti penyediaan tempat sampah yang terpilah, adanya fasilitas atau bank sampah yang mengumpulkan sampah terpilah disalurkan ke industri daur ulang, serta pengelolaan sampah organik menjadi kompos untuk taman kampus. Selanjutnya peran lingkungan pendukung. Tentu kita tidak bisa melakukan implementasi 3R ini dengan salah satu aspek saja. Kita perlu misalnya fasilitas fisik, yaitu infrastruktur yang memadai untuk memudahkan partisipasi nyata dan menghapus hambatan teknis. Selanjutnya budaya komunitas dan lingkungan intuisi juga membentuk kebiasaan kolektif yang positif, bukan beban individu. Nah, selanjutnya untuk mendukung sebenarnya, inisiatif dari bank sampah atau UMKM daur ulang dapat memperkuat rantai nilai pengelolaan limbah. Selanjutnya yang terakhir adalah kualitas hidup, yaitu di mana lingkungan yang sehat memotivasi konsistensi perilaku berkelanjutan secara psikologis. Kita akan masuk ke selanjutnya yaitu gambaran umum kampus ITB Ganesha dan kebijakan pengelolaan sampah lingkungan dan sampah di ITB Ganesha. Gambaran umum di kampus ITB Ganesha sendiri, kampus ini tuh berlokasi di Bandung, di Jalan Ganesha nomor 10, dengan luas sekitar 28 hektar dan merupakan kampus utama ITB yang terdiri dari multikampus dari Jatinangor dan juga Cirebon. Kampus ini menjadi pusat kegiatan akademik, administrasi, dan kemahasiswaan, serta memiliki bangunan bersejarah seperti Aula Barat, Aula Timur, sehingga memiliki populasi sivitas akademika yang besar, yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan. Beragam fasilitas seperti kantin, laboratorium, perpustakaan, coworking space, dan ruang terbuka hijau berkontribusi terhadap timbulan sampah sehingga sampah mencapai sekitar 2 ton per hari dengan 37% berupa sampah tambahan. Nah, untuk kebijakan pengelolaan lingkungan sampah di ITB Ganesha itu sendiri, ITB ini berkomitmen sebagai Green Campus dengan pengelolaan sampah terintegrasi. Dengan dasar kebijakan sesuai instruksi rektor untuk memilah sampah dari sumbernya. ITB sendiri juga melakukan kebijakan target untuk zero waste to landfill and zero landfill untuk 2050 untuk mengolah segala sampahnya hingga tidak membuang sampah sama sekali ke TPA. Selanjutnya pengelolaan sampah di ITB terpusat di IPST Sabuga yang berbasis dengan ekonomi sirkular. Untuk teknologi utama sendiri yang dilakukan di sini yaitu tentang ada composting dan vermicompost, juga menggunakan BSF yaitu maggot, dan juga waste gasifier dan incinerator ber-ESP. Untuk dukungan partisipasi sivitas dapat dilakukan melalui reverse vending machine, di mana ada vending machine, di mana kalau kita misalnya memasukkan botol di situ kita bisa mendapatkan poin atau uang yang bisa kita terima. Nah, selanjutnya evaluasi sarana dan prasarana pendukung 3R di kampus. Sarana dan prasarana berperan sangat penting dalam mendukung penerapan prinsip 3R ini. Dari kuesioner yang telah kami sebar, ketersediaan tempat sampah terpilah dinilai belum memadai dengan rata-rata poin sebanyak 3,33 dari 5.
Akses dan penempatan tempat sampah masih kurang optimal juga di beberapa area kampus dengan rata-rata 3,54 dari 5. Stabilisasi tempat sampah dinilai tidak jelas dan membingungkan, di mana menghambat pemilahan yang benar dengan rata-rata 3,71 dari 5. Fasilitas reduce dan reuse seperti refill station dan area reuse dinilai sangat kurang dengan rata-rata 3,75. Keterbatasan infrastruktur ini menjadi hambatan utama dalam pembentukan perilaku berkelanjutan mahasiswa. Jadi kita akan membahas mengenai penerapan prinsip 3R di lingkungan ITB Ganesha. Mahasiswa ITB Ganesha sendiri memiliki tingkat pengetahuan kepedulian yang tinggi terhadap 3R, dengan rata-rata 4,46 dari 5. Terdapat kesenjangan antara kesadaran dan praktik, terutama pada aspek recycle, yaitu pemilahan sampah. Perilaku pemilahan sampah juga belum konsisten, di mana pemilahan sampah umum mendapat nilai dari 3,79 dan pemilahan plastik spesifik dapat nilai 3,92. Nilai di bawah 4 ini menunjukkan bahwa pemilahan belum menjadi kebiasaan rutin bagi mahasiswa. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh hambatan eksternal dari lingkungan sosial dan sistem pengelolaan kampus. Keterbatasan dan ketidakefektifan sarana-prasarana pendukung menyebabkan praktik 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, belum berjalan secara optimal. Kita akan membahas mengenai peran dan partisipasi sivitas akademika. Untuk mahasiswa sendiri, mahasiswa sebenarnya aktif dalam edukasi dan kampanye di mana itu dilakukan oleh beberapa UKM. Namun, dari survei, 74% mahasiswa ragu memilah sampah karena sampah sering dicampur lagi saat pengangkutan di TPA nanti. Untuk dosen dan peneliti sendiri, dosen dapat mendukung penelitian 3R ini dengan via riset terapan, yaitu biokonversi BSF oleh SITH dan gasifier oleh FTSL. Namun, kurikulum ekonomi sirkular belum merata di seluruh jurusan. Untuk tenaga kependidikan sendiri, mereka menjalankan operasional, yaitu IPST Sabuga, namun koordinasi antar unit lemah dan belum ada sistem reward and punishment sehingga belum cukup efektif untuk menerapkan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah dampak penerapan 3R. Dari statistik harian, total sampah mencapai 2 ton per hari dengan 41,5% berhasil tidak masuk TPA, sehingga dapat diolah menjadi kompos dan pakan ternak. Untuk target di masa depan sendiri, pengembangan gasifier menargetkan residu yang masuk ke TPA itu hanya sisa 7,5% atau 150 kg. Untuk benefit sendiri, kompos dapat digunakan untuk RTH kampus dan juga pertanian mitra, dan juga emisi metana menjadi berkurang. Dari isu, 76 responden paham tentang pemilahan, namun masih terjadi kontaminasi plastik pada kompos akibat pemilahan yang tidak konsisten. Tantangan dan hambatan. Terdapat kesenjangan antara niat dan aksi, di mana tingkat kepedulian sebenarnya tinggi, yaitu 4,46%. Namun praktik pemilihan rendah, yaitu memiliki skor sebanyak 3,79. Mana perilaku reduce dan reuse belum menjadi kebiasaan yang kuat. Untuk infrastruktur dan informasi sendiri, sebenarnya sudah terdapat fasilitas tempat sampah, namun dianggap kurang merata, sulit dijangkau, dan sering penuh. Untuk edukasi sendiri, label atau warna tempat sampah kurang jelas dan tidak seragam, hingga memicu kebingungan saat ingin membuang sampah. Faktor demotivasi utama. Hal ini mengakibatkan bahwa sivitas akademika di ITB Ganesha itu terjadi demotivasi karena kegagalan sistem, di mana sampah terpilah, dicampur kembali oleh petugas, membuat mahasiswa merasa usahanya sia-sia. Dan juga lingkungan sosial yang tidak suportif mempengaruhi individu untuk ikut tidak memilah. Dari kajian tersebut terdapat kesimpulan, yaitu penerapan prinsip 3R di kampus ITB Ganesha telah berjalan dan didukung oleh kebijakan serta fasilitas pengelolaan sampah, namun belum optimal karena perilaku mahasiswa belum konsisten, meskipun kepedulian lingkungan tinggi, yang dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, lemahnya labilisasi, dan ketidakkonsistenan sistem pengolahan. Sehingga keberhasilan 3R sangat bergantung pada sinkronisasi kebijakan, sistem pengelolaan, serta penyediaan sarana prasarana yang memadai dan mudah diakses. Untuk saran dari kami disarankan untuk meningkatkan konsistensi sistem pengelolaan sampah melalui SOP yang jelas, monitoring rutin, dan transparansi kebijakan, serta mengembangkan insentif dan umpan balik bagi unit, kantin, atau organisasi yang berhasil menerapkan 3R dengan baik, memperkuat fasilitas reduce dan reuse seperti pengurangan kemasan sekali pakai dan penyediaan titik reuse, melakukan pemerataan dan perbaikan sarana prasarana 3R termasuk penambahan tempat sampah terpilah dengan label visual yang jelas di area strategis, melaksanakan penelitian lanjutan dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan penerapan 3R. Sekian adalah presentasi dari saya.
Terima kasih.